muka. Jadi tatap muka itu seperti ini. Udah paham semua lah tatap muka. Jadi selain nanti tatap muka, ya itu nanti tergantung ininya. Kalau misalnya UT daerahnya ingin mahasiswanya ingin ada kuliah tatap muka, jadi bisa ngajuin. Nanti UT daerahnya akan memfasilitasi. Terus juga ada tutorial, kan ada tutorial online. Nah, online itu memang sehari-hari. Jadi begitu masuk tahapan perkuliahan, maka kita nanti akan memulai tutorial online. Nanti tutor akan memberikan di situ ada masing-masing. Misalnya di kelas ini nanti untuk pelajaran katakanlah akuntansi itu nanti tutornya siapa? Itu ada. Jadi masing-masing pas dibuka itu sudah ada di situ. Nah di samping itu juga nanti ada kegiatan yang namanya TWEB. TWEB itu nanti yang kegiatan yang daring. Jadi kayak itu biasanya di mahasiswa S2, S3 itu ada TWEB-nya itu paling tidak 4 kali dalam satu semester. Itu wajib. Biar ada interaksi satu sama lain cuman lewat webinar. Kalau memang nanti diharuskan juga diperlukan tatap muka, ya diadakan lagi. Jadi untuk kegiatan bimbingan dan sebagainya bisa melalui tatap muka. Terus ada perkuliahan yang nanti sifatnya praktek. Ini nggak semua. Nggak semua. Di situ ada di atau keguruan. Itu kan harus ada prakteknya. Kalau nanti guru, dia bisa praktek ke depannya seperti apa. Nanti ada materi khusus terkait dengan praktek. Kemudian juga yang fakultas hukum nanti ada terkait dengan pelaksanaan perkantoran. Sains, ekonomi berarti ada. Dan akuntansi nanti ada praktek mengenai auditingnya, live auditing gitu kan, bagaimana meriksa, sebagainya itu ada pekerjaan prakteknya. Dan ada materinya. Jadi bukan berarti nanti dia lepas dari ini ya, jadi ada materi untuk kaitan dengan itu. Dan tidak semua nanti dia ada kegiatan prakteknya. Oke, di pengantar ini dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk nanti satu persatu mengenai materi yang harus kita pelajari atau kita diskusikan pada hari ini spesial. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Izin bertanya, jadi untuk tutor itu kita komunikasinya by chat gitu atau gimana? Ya, tutor itu kan nanti pas sudah mulai dibuka, jadi biasanya nanti di awal Oktober itu udah dibuka ininya, komunikasinya by chatting lewat aplikasi itu, dan itu tidak bisa kita di luar itu udah ada ketentuannya. Misalnya tutor untuk pendahuluan itu di minggu pertama. Gitu. Nah kita di situ udah wajib untuk kita hadir, artinya ada absen di situ kita lakukan, tapi belum ada tugas. Nanti udah masuk ke sesi 1, di situ ada yang harus kita baca, kita pelajari. Nanti di situ ada diskusi, kemudian juga nanti ada tugas nanti di minggu ketiga. Nah diskusi itu harus kita aktif kita. Nah, jadi komunikasinya di situ. Ada menunya yang harus kita ikuti di situ. Nah, kita harus aktif. Kalau enggak nanti kita nggak dapat nilai. Dan kalau kita diskusinya ternyata udah dia kasih waktu 2 minggu. Proses diskusinya 1 minggu, kita masih bisa mengupload hasil diskusi kita atau partisipasi kita itu seminggu berikutnya. Jadi kita punya waktu 2 minggu. Kalau udah lewat, itu nggak bisa. Nah ini mahasiswa yang kebanyakan kemarin itu banyak nggak ngerti atau gimana. Jadi udah lewat, dia ngirim ke saya lewat email gitu kan, atau dia kalau yang udah tahu nomor saya dia WA. Itu nggak bisa kita memberi nilai apapun gitu kan. Nilai itu harus termuat di dalam sistem. Saya nggak bisa karena sistemnya udah otomatis ditutup. Gitu. Misalnya ada yang dia tempoh hari melahirkan gitu ya, melahirkan. Dia nggak bisa ikut itu secara aktif. Nah, dia kemudian gimana nih seperti ini? Nah itu kalau kayak gitu, kasus kayak gitu itu saya angkat ke atas. Kalau yang dia alasannya nggak bisa dipertanggungjawabkan itu nggak bisa, karena sistemnya ditutup otomatis, gitu ya. Demikian pula nanti tugas ada waktunya sama, itu 2 minggu. Minggu ini misalnya ada tugas, itu udah pertemuan ketiga, jadi selain diskusi ada tugas.
tugas dikasih waktu sampai minggu berikutnya, terus kita kerjakan. Kita kerjakan hasil pengerjaan kita, diupload di situ nanti bentuknya PDF. Nah nanti si tutor akan menilai, dia nilai semua nih yang udah masuk. Nah kalau penilaian oleh tutor itu bisa berlangsung sampai dengan berakhirnya masa pembelajaran. Karena kan kita tahu tadi yang udah ngupload minggu kemarin itu belum sempat dinilai. Tapi mengupload, mengunggah hasil kerjaan mahasiswa itu dikasih waktu hanya 2 minggu. Jadi jangan nanti berpikiran, oh, udah nanti aja tugas-tugas yang 21 nanti di minggu terakhir, di minggu ke-8 misalnya, itu udah nggak bisa. Dia tumpuk di tugas terakhir 1, 2, 3, itu nggak akan bisa dinilai. Karena nilainya susah, mau dimasukin di mana? Kan penilaian misalnya tugas di diskusi terakhir minggu ke-8 itu hanya menunya untuk menilai yang di diskusi ke-8. Nggak bisa kita tambahin untuk yang diskusi 1 yang kelewatan. Nah, itu nggak bisa. Istimewa itu. Terus seperti itu ya. Ada lagi? Sebelum kita lanjutkan ke per sesi, kita lanjutkan dulu ya.